Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Nura di channel Nura Punya Cerita. Alhamdulillahirobbil alamin, masih bisa sapa lagi teman-teman semua di channel aku. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi keberkahan, dipermudah segala urusannya, dan tetap semangat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, di hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, anak-anak aku. Hari ini Gemra lagi bikin kreativitas ya teman-teman ya, dari kertas lipat. Aku sambil mengerjakan masak sambil edisi ngasuh, yaitu mengerjakan kreativitas. Kalau anak-anak suka banget bikin kreativitas sendiri, seperti bikin motor-motoran, bikin mobil-mobilan, atau bikin dari tanah liat atau apapun. Ya suka banget kalau misalnya diajak bikin kreativitas. Dan murah juga ya teman-teman kalau misalnya kita berkreativitas di rumah. Kalau kita sengaja pergi ke mall-mall, terus ada melukis kayak gitu, mahal juga ya. Ya kalau saya jadi di rumah aja sendiri. Kalau misalnya anak pingin melukis, aku buatin catnya sendiri. Kalau misalnya pingin membuat kreativitas dari kertas lipat, aku beli kertas lipatnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillahirobbil alamin, selalu disyukuri ya anak-anak kalau di rumah ingin berkreativitas dan ditemani oleh orang tuanya. Jadi kita temenin untuk mengasah kreativitasnya kayak gimana gitu teman-teman ya. Ini di sini aku sambil masak, sambil ngasuh, sambil beberes gitu. Jadi abinya, suami aku yang nemenin membuat kreativitasnya gitu ya teman-teman ya. Ini udah selesai bikin kreativitasnya katanya. Jadi suami aku langsung beres-beres, jadi biar nggak terlalu berantakan juga, langsung gercep beres-beres, diberesin bekas main anak-anak itu ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana cara mengajak main sama anaknya? Tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Kalau aku kayak gitu, jadi anaknya pinginnya ditemenin kalau misalnya buat kreativitas, bikin plastisine, bikin apa sih, bikin bentuk-bentuk apapun dari tanah liat, pokoknya macam-macam. Kayak di sini udah beres ya teman-teman. Aku di sini mau bikin cemilan kolak kolang-kaling. Tahu kan teman-teman kolang kaling? Kolang-kaling banyak manfaatnya teman-teman ya. Meskipun gak dikolak, gak dimanisan. Kalau misalnya teman-teman mengkonsumsi satu hari berapa biji ya? 3 biji sampai 5 biji itu bagus ya teman-teman buat tulang gitu. Di sini aku mau bikin kolak kolang-kaling sedikit ya teman-teman ya. Sederhana sih tapi bermanfaat ya. Anak-anak suka banget, kecuali kakang anak aku yang pertama. Nggak bisa ya, kecuali kalau misalnya airnya. Di sini aku masaknya, direbus kolang-kalingnya. Setelah direbus, masukkan garam, gula putih dan gula merah, dan tambahkan 3 helai daun pandan gitu. Ini kolang-kalingnya cuma setengah kilo.
Nah, kalau misalnya udah larut gula merah sama gula putihnya, kita beri santan instan. Di sini aku pakai santan instan Kara ya. Ini cemilan sederhana tapi enak ya teman-teman ya. Teman-teman bisa coba di rumah membuat kolak kolang-kaling. Jadi Pak suami kalau misalnya ke pasar suka beli kolang-kaling karena kita suka banget sama kolang-kaling ya. Terus manfaatnya juga banyak banget. Meskipun nggak harus kayak dikolak gitu, jadi satu hari makan 2 gitu atau makan 3 biji gitu. Banyak manfaatnya, teman-teman bisa lihat di YouTube juga, banyak manfaatnya ya. Ini aku bikin kolak kolang-kaling buat anak-anak, cuma sedikit sekali makan tapi enak banget ya teman-teman ya. Teman-teman bisa coba, ini enak banget. Kalau misalnya Gemra, aku sama suami makan kolak kolang-kaling. Kalau Kakang aku buatin yang lain gitu. Jadi kolang-kaling gak dikasih, kolak kolang-kaling yang gak dikasih, aku bikin yang lain buat Kakang gitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman bisa dicoba di rumah. Semoga suka resep aku ini, kolak kolang-kaling sederhana. Bisa buat buka puasa juga nanti karena sebentar lagi udah mau Ramadan aja ya. Jadi suka kangen banget kalau misalnya bikin kolak kolang-kaling itu, aduh rasanya kayak buka puasa gitu. Ini bisa jadi resep kolak kolang-kaling buat buka puasa nanti di bulan Ramadan teman-teman. Ini enak banget, meskipun gak ditambah pisang atau ditambah ubi, tapi teman-teman kalau misalnya mau bisa ditambah pisang sama ubi. Karena aku di sini stok di kulkasnya ada kolang-kaling, nemu kolang-kaling, ya gercep aku buat aja kolak kolang-kaling buat cemilan Gemra. Gitu ya teman-teman ya, aku bagi-bagi dulu ini buat aku, suami dan Gemra. Haura paling minum airnya ya, gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman di rumah suka buat kolak apa? Kalau aku paling suka bikin kolak kolang-kaling sama pisang gitu. Kalau misalnya bulan Ramadan, semoga nanti kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan ya teman-teman, yang sebentar lagi. Sekarang udah mau Februari, terus nanti Maret, tinggal nunggu 2 bulan lagi ya. Semoga kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk dipertemukan di bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin ya teman-teman ya. Teman-teman yang udah subscribe channel Aba Uma, terima kasih sekali. Yang udah selalu mengikuti dan menonton kegiatan Nura Punya Cerita, terima kasih banget. Dan teman-teman yang baru nonton, dukung Nura Punya Cerita ya, subscribe, tonton terus videonya. Terima kasih ya teman-teman. Ini Kakang aku buatin ini bubur lemu ya, bubur lemu, cuma bikin semangkuk tapi enak banget gitu ya teman-teman ya. Cara bikinnya mudah teman-teman, tinggal masukkan air sama tepung beras, kemudian masukkan garam, lalu kita aduk-aduk. Kalau bisa ada pandan, masukkan pandan, kita aduk-aduk lagi sampai mengental gitu ya teman-teman ya. Baru kita masukkan gula merah gitu. Di sini aku tambahkan santan biar agak gurih gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada santan, bisa ditambahkan maksudnya garam, sedikit garam. Jadi nanti gurih rasanya gitu. Jadi teman-teman yang punya anak seperti saya bisa coba resep bubur lemu sederhana ini. Jadi buat sekali makan gitu teman-teman ya.
Jadi anaknya punya camilan gitu, nggak susu terus, bisa teman-teman buat bubur lemu gitu ya, bubur lemu lembut. Ini namanya bubur lemu lembut. Bisa coba resep aku ini ya teman-teman ya. Teman-teman harus semangat juga yang punya anak berkebutuhan khusus ya. Jangan patah semangat, karena akan ada kebahagiaan di depan nanti kalau misalnya kita ikhlas dalam menjalaninya. Amin ya robbal alamin. Misalnya kita kurang support dari teman-teman, saudara, ya support diri kita sendiri aja ya. Teman-teman suka masak, yuk gercep masak. Teman-teman suka beberes aja yuk. Jangan mikirin masalah-masalah yang terlalu rumit gitu. Kalau misalnya kita sambil beres-beres rumah atau sambil masak, jadinya kabang balerkeun gitu ya teman-teman ya. Mikirin anak, nggak usah terlalu berlarut-larut ya teman-teman ya. Kita harus semangat, harus tetap tegar. Kayak gitu sih kalau aku ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aku lemas, harus berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sayang ke kita sekali. Jangan sampai kita putus asa, patah semangat gitu. Jangan ya teman-teman ya. Yuk semangat terus. Aku juga berdoa untuk teman-teman yang punya anak seperti saya, yang punya anak yang berkebutuhan khusus macam-macam ya teman-teman ya. Aku doakan selalu semangat ya, selalu bisa ikhlas, selalu tetap bahagia, selalu diberi keberkahan, dan tetap kuat menjalani kehidupan ini. Amin ya robbal alamin. Karena Allah sayang kita ya, karena Allah maha baik, dan kita harus berhusnudon ke Allah gitu. Kalau aku kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa juga kita harus sering sharing sama teman-teman yang bisa support kita. Jadi kitanya biar semangat. Misalnya kita ada suami, kita sharing sama suami, atau bisa sama teman-teman yang punya anak seperti aku ini gitu. Jadi teman-teman bisa sharing di kolom komentar ya teman-teman, gimana suka dukanya mempunyai anak seperti saya ini gitu ya. Sharing aja di kolom komentar. Semangat ya teman-teman ya, menjalani kehidupan ini. Aku juga harus tetap semangat, harus tetap kuat, harus tetap tegar, karena Kakang adalah anugerah untuk aku, suami, dan anak-anak aku gitu teman-teman ya. Ini adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita, agar kita bisa menjaga dan merawatnya sebaik mungkin. Jangan sampai kita abaikan, karena begitu sulitnya merawat anak seperti Kakang atau anak-anak berkebutuhan khusus, itu sangat sulit sekali ya teman-teman ya. Segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.